saya dari Ekonomi Syariah A semester 4. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuka rekening saham. Atau mungkin banyak teman-teman yang ingin berinvestasi tapi belum tahu caranya bagaimana. Dan apa sih perbedaannya saham, reksadana, dan obligasi? Rekening saham hanya bisa dilakukan di sekuritas. Pada saat ini ada 100 lebih sekuritas yang terdaftar di otoritas dan diawasi oleh jasa keuangan. Jadi yang pertama teman-teman harus memilih sekuritasnya. Dan teman-teman minta formulir pembukaan rekening saham. Isi formulir tersebut secara lengkap. Dari pengisian tersebut ada beberapa hal yang harus teman-teman lengkapi seperti KTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Dalam pengisian formulir pembukaan rekening saham, teman-teman juga akan diminta untuk mengisi formulir rekening dana nasabah. Apa sih yang dimaksud dengan rekening dana nasabah? Rekening dana nasabah dana yang ditempatkan di bank untuk kepentingan transaksi saham. Prosesnya biasanya membutuhkan waktu 1 minggu. Kalau dua-duanya sudah diproses, maka teman-teman bisa langsung melakukan setoran awal. Ada nomor rekeningnya, teman-teman tinggal transfer ke nomor rekening itu dan dana secara otomatis akan tercatat di nomor rekening saham teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung melakukan transaksi untuk membeli saham. Awal akan mengaktifkan rekening saham teman-teman. Lalu teman-teman akan dibuatkan kartu akses. Kartu akses ini merupakan kartu identitas investor. Berapa sih minimum setoran awal? Biasanya ini tergantung pada sekuritasnya. Tetapi pada saat ini di Indonesia sudah ada sekuritas yang mau menerima setoran awalnya minimum 100.000. Jadi menurut saya investasi itu sangat mudah, bisa dilakukan di mana-mana dan oleh siapapun yang ingin berinvestasi. Bagi teman-teman yang masih bingung apa itu saham, reksadana, dan obligasi, saya akan menjelaskannya dengan cara yang paling mudah. Dan saham dan reksadana bisa dibedakan secara mudah, ibarat membeli parsel lebaran. Ketika kita membeli saham, maka kita akan memilih isi parsel itu sendiri, seperti biskuit apa yang akan kita beli dan seberapa banyak yang akan kita beli. Jika kita membeli reksadana, maka ibaratnya seperti kita membeli parsel yang sudah jadi dibungkus rapi oleh tokonya. Buat teman-teman yang suka mengcustom portofolio investasinya sendiri, saham bisa dijadikan pilihan. Sebaliknya reksadana cocok untuk teman-teman yang ingin langsung membeli portofolionya yang sudah jadi. Saham merupakan surat berharga yang dijual oleh perusahaan sebagai tanda bukti kepemilikan investasi. Surat tersebut kemudian dijual di pasar saham untuk dibeli oleh para investor. Kinerja saham tergantung pada perusahaan saham yang kita pilih untuk beli. Sedangkan reksadana dibentuk oleh manajer investor dan dijual melalui sekuritas. Dana nasabah tidak dipegang oleh manajer investor, melainkan ditempatkan di bank yang sudah bekerja sama dengan manajer investor tersebut. Kinerja reksadana sangat dipengaruhi oleh manajer investor. Fungsinya agar dana nasabah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kinerja reksadana sangat dipengaruhi oleh manajer investor. Dengan membeli saham, kita seperti menaiki kendaraan sendiri. Artinya, semua kita yang ngatur, baik itu salah maupun yang benar. Sedangkan dengan membeli reksadana, kita seperti menaiki kendaraan umum. Artinya, kita tinggal duduk santai dan mempercayakan semuanya terhadap pengemudi. Kelebihan dari reksadana, dananya sangat terjangkau. Bisa kita beli seharga 100.000. Sedangkan dari saham, dananya itu sangat beragam, tergantung dari harga saham yang ingin kita beli. Dua-duanya bisa dibeli melalui online. Kita bisa membelinya melalui broker atau sekuritas yang telah terdaftar di OJK. Sedangkan reksadana kita bisa membelinya di sekuritas dan online marketplace seperti Bukalapak. Obligasi secara ringkasnya adalah utang, tapi dalam bentuk security.
Penerbit obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah si yang memberi pinjaman atau kreditur. Dan kupon obligasi adalah bunga yang harus dibayarkan oleh debitur terhadap kreditur. Biasanya memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan, di mana jangka waktu tersebut telah tiba, maka obligasi bisa diuangkan. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya.